Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pinaringan Berkah. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Ini istimewa sekali karena ini adalah video yang menandai 1 tahun channel ini. Jadi channel ini berulang tahun pada tanggal 7 Juli 2021, umur 1 tahun. 1 tahun yang lalu kita bikin di bulan Juli, juga masih di era pandemi. Jadi sekitar 15.000 sudah subscribe selama 1 tahun. Saya terima kasih sekali. Matur nuwun sudah berkenan untuk nonton, untuk like, untuk share video-video saya. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa membawa kebaikan buat masa depan profesionalisme intelijen Indonesia. Nah, hari ini di video yang menandakan 1 tahun usia channel ini, saya akan membahas tentang beberapa formasi yang ada dalam lowongan CPNS BIN 2021. Kenapa? Karena banyak sekali subscriber yang bertanya, Mas, nanti kira-kira gambaran kerjaannya seperti apa? Mas, nanti saya dengan jurusan ini bisa diterima di bagian apa? Ini formasinya nanti bayangannya kerjaannya mirip-mirip James Bond atau bukan? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video kita hari ini. Karena itu teman-teman, kita akan coba lihat satu persatu formasi intelijen BIN 2021 yang dibuka untuk umum. Kita lihat di list daftarnya ya, kan sudah ada di websitenya, di website BIN ya. Jadi teman-teman yang belum download masih ada waktu, pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 20 Juli. Jadi ini masih ada waktu untuk segera download dan cek apakah jurusan Anda bisa melamar di formasi CPNS BIN yang dibuka tahun ini ya. Jadi kita satu-satu nih ya, walaupun tidak semuanya, karena kalau semuanya kan 100 posisi ya, mungkin beberapa saja yang inti-intinya. Yang pertama ini dibuka untuk jurusan S2 Bioteknologi, S2 Biologi, S2 Biokimia, dan S2 Biosains. Nanti jabatannya namanya ahli pertama pengembang sistem intelijen. Nanti akan bekerja di penempatannya di bidang surveillance penyakit Pusat Intelijen Medik. Nah, inilah terobosan baru dari Badan Intelijen Negara di era Pak Budi Gunawan. Ada namanya Pusat Intelijen Medik. Ini mohon maaf tulisannya mungkin tidak terlalu jelas ya. Pusat Intelijen Medik. Nah, ini memang jurusan yang bukan jurusan, tapi bagian dari struktur BIN yang memang bertugas dalam rangka mengantisipasi ancaman biowarfare ya, ancaman perang teknologi biokimia yang kita hadapi di masa depan. Seperti kita tahu, sekarang kita sedang menghadapi era pandemi virus COVID-19. Karena itu, kemudian BIN membuat Pusat Intelijen Medik. Karena di luar negeri, medical intelligence juga sudah dibuat. CIA membuat, MI6 Inggris membuat, kemudian Rusia juga bikin. Jadi Indonesia tidak mau kalah. Karena itu, teman-teman dengan jurusan S2 Bioteknologi, S2 Biologi, S2 Biokimia, D4 ya, ini ada D4 analis kesehatan, S1 mikrobiologi, kemudian ada juga S1 kimia. Nah, itu bisa bertugas nanti di Pusat Intelijen Medik. Nah, di Pusat Intelijen Medik itu juga membutuhkan jurusan-jurusan medis ya. Seperti di sini ada dokter umum. Ya, nanti dibutuhkan nih dokter umum, kemudian nurse, perawat. Nanti juga dibutuhkan. Ada juga ini D3 keperawatan. Nah, teman-teman yang D3 keperawatan ini ada 21 formasi. Untuk D3 keperawatan nanti bertugasnya juga di Pusat Intelijen Medik Badan Intelijen Negara. Kemudian untuk dokter umum tadi ada 12 posisi teman-teman, ada 12 posisi. Nah, berikutnya ini yang banyak sekali jumlahnya, ada yang disebut dengan analis bahan keterangan. Nah, ini analis
analis, tulisannya mohon maaf ya, bahan keterangan. Nah, analis bahan keterangan. Ini kebutuhannya banyak banget nih teman-teman. Jadi di sini kebutuhannya 170 orang. Banyak banget, 170 orang. Kemudian yang dibutuhkan itu sangat variatif ya. Saya bacakan nih, S1 Komunikasi, D4 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Kriminologi, Sosiologi, Kesejahteraan Sosial, Antropologi, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Sejarah, Sastra Arab, Sastra Korea, Sastra Belanda, Sastra Cina, Ilmu Filsafat, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Jepang, dan S1 Sastra. Nah, analis bahan keterangan ini nanti jumlahnya dibutuhkan 170. 170 itu nanti akan ditugaskan di Badan Intelijen Negara di daerah. Apa sih sebenarnya tugas analis bahan keterangan itu? Ini nanti dia akan mengevaluasi, kemudian mengukur, menilai produk bahan keterangan yang dikumpulkan dari agen-agen di lapangan. Jadi teman-teman nanti tidak akan berada di lapangan, tapi lebih pada belakang meja ya. Mereka akan bertugas melakukan analisa dari petugas yang mengumpulkan bahan keterangan. Petugas pengumpul bahan keterangan itu nanti agen di lapangan. Nah, Anda akan dapat di meja Anda, kemudian nanti pimpinan akan meminta Anda untuk membuat analisis dari bahan keterangan itu. Jadi misalnya ada data dari agen di lapangan bahwa organisasi-organisasi separatis di Papua itu melakukan rapat, ya kan? Melakukan rapat di satu tempat, misalnya rapatnya di Bali. Kemudian hasil-hasil rapat itu, sadapan pembicaraan, rekaman pembicaraan, foto-foto. Nah, itu nanti akan masuk ke meja Anda. Lalu Anda sebagai analis bahan keterangan akan membuat analisa apakah bahan keterangan itu valid, pertama. Yang kedua, dengan bahan keterangan itu apa rekomendasi Anda untuk pimpinan? Loh Mas, ini caranya gimana? Nanti akan ada pelatihannya. Nanti akan ada trainingnya, ada diklatnya, ada kursusnya, Anda akan dilatih. Dan kalau Anda diterima, kemudian ikut pelatihan, sampai diangkat sebagai CPNS BIN, kemudian Anda mengundurkan diri, dendanya 100 juta rupiah. Jadi ini Anda memang mentah nanti kan, bahan mentah nanti Anda dididik dulu, akan dilatih dulu bagaimana sih membuat analisa dari bahan keterangan yang dikumpulkan di lapangan. Jadi jangan salah ya, Anda tidak akan sebagai agen nih kalau untuk posisi ini. Agen tuh misalnya yang sering di itu ya, sering di medsos kan ada, wah jadi tukang bakso, jadi penjual nasi goreng, pakai HT, enggak begitu. Anda akan ngantor setiap hari, berangkat pulang. Mungkin Anda juga akan ke daerah di mana Anda ditempatkan. Misalnya Anda ditempatkan di Papua, mungkin berarti Anda akan berkantor di Papua. Nah, dari situ kemudian Anda akan menjadi petugas analis. Kebayang ya kerjaannya. Oke, kemudian berikutnya yang mirip-mirip, ini adalah analis data intelijen. Kalau tadi kan bahan keterangan ya. Nah, yang ini analis data intelijen. Di analis data intelijen itu jumlahnya banyak sekali di sini kebutuhannya. Ini bahkan ada S2-nya juga nih. Ada S2 Hubungan Internasional, S2 Sastra Inggris, S2 Ekonomi Pembangunan, S2 Bisnis, S2 Ilmu Politik. Nanti penempatannya akan di Subdirektorat Analisa dan Evaluasi, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri. Jadi Anda nanti akan melakukan analisa data intelijen. Nah, data intelijen itu beda dengan bahan keterangan, ya. Bahan keterangan itu dikumpulkan oleh operasi intelijen agen di lapangan. Jadi misalnya foto, kemudian rekaman pembicaraan, rekaman wawancara, itu bahan keterangan. Kalau data intelijen, Anda bisa mencari sendiri di balik meja, ya. Karena data intelijen ini bisa didapat dari macam-macam. Misalnya data internet, itu juga data intelijen, namanya open source intelijen. Kemudian data satelit, Anda bisa download.
data penerbangan, data kondisi sebuah negara, data politik sebuah negara. Jadi kalau Anda membuat analisa misalnya tentang kejadian atau hiruk pikuk suasana Yaman, peperangan antara Houthi dan pemerintahan Saudi, Anda tentu nggak harus ke sana gitu loh. Anda bisa menganalisanya dari balik meja Anda download semua berita-berita, kemudian dari situlah kemudian Anda lakukan analisa data intelijen. Nah, bedanya dengan bahan keterangan didapatkan dari aksi di lapangan, turun langsung sebagai agen. Kalau data intelijen bisa didapatkan di balik meja. Itu ya, bisa membedakan ya. Kemudian berikutnya yang juga mirip-mirip ini adalah analis intelijen. Wah, analis intelijen ini porsinya banyak sekali. Bahkan ini ada porsi untuk analis intelijen S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, S1 Teologi Kristen atau S1 Teologi Protestan. Nanti juga ditempatkan di Subdirektorat Separatisme Wilayah Timur, Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik. Nah, ini. Jadi nanti analis intelijen ini dia sifatnya lebih umum ya. Lebih umum, Anda akan melakukan analisa terkait sub atau pokok fungsi Anda. Misalnya nih, analis intelijen untuk Subdirektorat Pariwisata dan Telekomunikasi, Direktorat Industri Perdagangan Perhubungan Pariwisata Telekomunikasi dan Maritim. Ada, BIPIN juga ngurusin itu. Jadi Anda nanti melakukan analisa intelijen misalnya terkait jumlah wisatawan yang ada di Indonesia, potensinya seperti apa, ancaman untuk Indonesia seperti apa. Nah, itu nanti Anda akan juga dilatih. Jadi teman-teman jangan khawatir, Anda akan dilatih untuk itu. Kemudian selain analis intelijen, yang porsi yang lain di sini yang masih ada adalah analis kebutuhan logistik. Nah, ini analis kebutuhan logistik intelijen. Nah, di sini Anda melakukan analisa kebutuhan logistik. Maka yang dibutuhkan ini adalah S1 Arsitektur, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Sipil, S1 Ekonomi. Kebutuhan logistik, Anda nanti akan bertugas di Direktorat Administrasi Personil dan Logistik, Direktorat Perencanaan dan Produksi. Ya, ini Anda tugasnya di balik layar nanti, menyiapkan. Jadi menyiapkan misalnya begini, kalau ada seorang agen mau ditugaskan ke luar negeri, kebutuhan logistiknya berapa sih? Berapa dia harus bawa duit, di sana dia harus nginep di hotel berapa hari, apakah dia perlu beli rumah di sebuah negara dia tempatkan. Nah, kayak gitu. Kemudian misalnya untuk operasi dalam negeri, perlu beli mobil apa, perlu beli alat apa, alatnya secanggih apa, harganya berapa. Nah, itu Anda nanti di sini. Analis kebutuhan logistik. Oke, kemudian yang juga ada di sini analis perlengkapan intelijen, mirip-mirip ya. Analis perlengkapan intelijen itu nanti misalnya bahan penyadapnya beli di mana, kemudian alat untuk melakukan pendeteksian lewat satelit nanti pakai software apa. Itu nanti di sini. Analis perlengkapan intelijen, kebutuhannya nanti S1 Ekonomi, S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Nah, ada juga di sini pengawas gudang senjata, teman-teman. Pengawas gudang senjata, saya tulis di bawah ya, nah, cukup nih. Pengawas, wah tulisannya kayak dokter bikin resep. Gudang senjata. Nah, ini kan nggak perlu dijelaskan lagi kan? Pengawas gudang senjata ya mengawasi gudang senjata yang dimiliki BIN. Maka yang dibutuhkan di sini adalah S1 Teknik Sipil, D4 Teknik Sipil, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nanti akan bertugas di bagian pengamanan dan protokol Biro Umum BIN. Gitu ya. Jadi macam-macam nih teman-teman di sini. Bahkan ada juga nih jabatan pengadministrasi senjata api dan amunisi. Wah, itu nanti mengadministrasi senjata api yang keluar, siapa yang bawa, amunisinya tinggal berapa dan seterusnya. Kemudian ada juga di sini pramu laboratorium untuk SMA dan pengadministrasi rekam medis dan informasi. Nanti akan bertugas di Pusat Intelijen Medik. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya gambarkan secara sekilas. Kira-kira nanti akan ngapain sih Anda, dan jangan khawatir, pasti akan dilatih kok. Jadi buat Anda yang sama sekali nol dengan pengetahuan intelijen, ya memang itu yang dicari sebenarnya. Karena dari situ Anda akan dibentuk, Anda akan ditempa, dibikin karakternya oleh teknik pelatihan yang sudah dimiliki oleh Badan Intelijen Negara.
So, tunggu apa lagi? Segera dilamar, ada banyak sekali kebutuhan, ada sekitar 102 formasi, sekitar 300-an kebutuhannya, dan kesempatan barangkali salah satunya adalah Anda. Matur nuwun sudah nonton video ini. Kalau Anda suka, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe.